Kita skip ke 360 derajat assessment. Jadi ada yang nanya, gimana cara menilai seorang leader? Menilai dengan cara dinilai oleh orang-orang di sekitarnya. Anda dinilai seorang leader bisa dinilai oleh anak buah, oleh rekan kerja, oleh atasan. Jadi ada 360 derajat assessment. Yang dinilai apa? Yang dinilai bisa apakah orang ini mengelola dengan baik? Apakah orang ini bisa mengcoach anak buahnya? Apakah orang ini bisa membangun organisasi? Apakah orang ini bisa membangun relasi? Anda bisa mendesain parameter Anda sendiri, lalu Anda tanya ke orang-orang ini. Ya, Anda tanya ke orang-orang ini, lalu kemudian setelah terkumpul bisa keluar yang namanya skor. Apakah leader ini oke atau tidak oke. Anda bisa kasih skala ya, skala 1 sampai 10 kalau mau atau 1 sampai 5. Pilih mana? Karyawan yang attitude-nya baik tapi tidak berprestasi atau karyawan berprestasi tapi attitude-nya jelek? Pilih yang mana? Ayo. Oke, kalau kita menjadi seorang leader, kita harus memilih. Ya, kadang-kadang ya, karyawan yang attitude-nya sangat baik, susah memimpin orang. Susah. Jadi, wah integritasnya tinggi. Kemudian orangnya jujur, sangat jujur bahkan. Orangnya sangat-sangat berdedikasi. Tapi nggak bisa kerja. Itu lebih banyak daripada yang ini karyawan gila susah diatur. Ya, kerjanya nggak apa namanya? Sembarangan. Marah-marah terus. Tapi omsetnya tembus terus. Nah, pilih yang mana? Menurut saya, Anda harus pintar menempatkan. Anda harus pintar menempatkan orang. Oke? Andai kata terjadi bagaimana? Nah, ini dia. Perilaku positif, perilaku negatif. Perilaku kalau orang-orang yang perilakunya positif, tapi prestasinya negatif, biasanya mereka salah tempat. Biasanya salah posisi. Sehingga tidak keluar potensinya. Anda harus melakukan yang namanya mutasi. Gimana dengan orang yang perilakunya negatif, tapi berprestasi? Jadikan spesialis. Misalnya ada orang sales nih, dia perilaku negatif, tapi omsetnya bagus. Udah jadikan spesialis. Jadikan dia orang yang bisa mencetak omset dengan fokus. Kalau orang yang perilaku bagus, prestasi bagus, hati-hati. Lama dikit, mereka resign. Kenapa? Terlalu lama di dalam level kepastian. Jadi tugas Anda berikan tantangan baru supaya mereka mendapat ketidakpastian baru. Gimana dengan orang yang perilaku negatif, prestasi negatif? Tugas Anda adalah memberikan tekanan, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Berikan tekanan. Kasih pressure, karena nanti akan keluar 3 pilihan. Pilihan pertama adalah resign, which is bagus. Atau mereka jadi baik perilakunya tapi tidak berprestasi. Jauh lebih baik daripada yang di bawah. Betul ya? Atau tiba-tiba jadi berprestasi banget tapi perilakunya nggak berubah. Which is no problem juga buat kita. Berikan tekanan, berikan pressure sampai mereka mengambil keputusan mereka mau ada di kuadran mana. Kalau nggak ada di atas, nggak ada di samping, keluar. Which is itu no problem. Ya. Next adalah terakhir ya, recruitment principle. Saya menggunakan recruitment principle ini basically untuk mengetahui konsekuensi. Ada strategi rekrutmen yang cepat. Oke, kalau Anda pengen cepat dapat orang, pilihannya 2. Anda mau yang murah dan cepat, tetapi kualitasnya jelek, ya murah, cepat, kualitasnya pasti jelek. Oke, kalau Anda mau cepat tapi bagus, Anda harus bayar mahal. Ya, cepat tapi bagus, Anda harus bayar mahal. Berarti proven, orang ini proven, terbukti. Oke, kalau Anda mau yang low cost,
Oke, Anda tahu nih jalurnya. Anda mau yang high quality, Anda tahu jalurnya. Kalau yang tengah-tengah gimana? Saya maunya murah, high quality. Oke, ini harus low priority, harus low priority. Artinya begini, Anda harus nyarinya pelan-pelan. Ya, Anda harus carinya pelan-pelan. Kalau mau low cost tapi high quality, satu pilihannya cari pelan-pelan. Atau Anda pilih yang eh, bagus secara attitude, murah secara skill, lalu Anda bina untuk menjadi high skill. Saya banyak melakukan hal tersebut. Banyak anak-anak fresh graduate saya panggil. Tapi yang saya rekrut orangnya yang sifatnya bagus. Yang nilai sekolahnya tinggi. Jadi secara dasar sudah bagus. Saya bina masih dengan mentalitas yang fresh, bisa dibentuk akhirnya jadi yang bagus. Oke? Itu teknik untuk rekrutmen. Tambahan aja buat teman-teman. Saya minta Anda mengevaluasi apa yang saat ini dilakukan setelah sesi ini, nggak masalah. Jadi untuk mentransformasi leadership Anda, ada 5 langkah yang bisa Anda lakukan. Langkah pertama adalah membuat list. Setelah 2 hari ini Anda belajar, apa hal-hal yang harus Anda lakukan tapi belum dilakukan atau tidak dilakukan. Anda harus misalnya contohnya, wah saya harus menghubungi customer tapi nggak mau. Saya membuat produk baru, nggak mau. Saya merumahkan karyawan, aduh takut, gitu ya. Dan seterusnya. 4 hal yang harusnya Anda lakukan untuk membuat bisnis Anda booming, tapi Anda tidak lakukan. Apa saja? Oke, buat list. Oke. Step yang kedua adalah mengasosiasikan apa yang mau Anda lakukan tadi dengan kekhawatiran Anda atau pain. Pain of not changing, pain of changing. Misalnya contohnya, saya mau teleponin customer, tapi takut, tapi malu, tapi bingung, tapi bla bla bla. Jadi apa kekhawatiran yang menghentikan Anda untuk berubah? Oke, Anda tulis. Boleh 4, boleh 5, boleh 10, boleh banyak ya. Anda kenali kelemahan Anda. Yang ketiga adalah apa kenikmatan yang Anda dapat dengan tidak melakukan. Karena Anda tidak menghubungi customer, ada kenikmatan nggak? Aduh, nyaman, enak, ya, nggak usah repot. Apalagi, aduh, saya dengan omset turun, nikmat, nggak sibuk. Anda dengan omsetnya tidak berkembang, Anda asik, tenang, nggak direpotin. Oke, itu satu kenikmatan dari keburukan. Hati-hati tuh. Jadi jangan-jangan Anda tidak berubah karena menikmati keburukan. Paham nggak? Ya, semoga tidak terjadi seperti itu, tapi Anda boleh mengevaluasi. Ya. Nah, yang keempat, coba analisa. Banyak nggak sih kerugiannya kalau Anda tidak berubah? Banyak nggak sih kerugiannya? Oh, kalau saya nggak berubah nih, hidup terancam, bisnis akan hancur, anak-anak akan kelaparan. Buatlah yang se-ekstrim mungkin. Buat se-ekstrim mungkin. Sesuatu yang ekstrim terjadi jika Anda tidak melakukan transformasi dan perubahan. Sehingga Anda bisa merasakan, gila nih, kalau nggak berubah, gue gawat nih. Akhirnya Anda mau berubah. Jadi, apa kenikmatan yang akan Anda nikmati kalau melakukan perubahan? Jadi, Anda asosiasikan tindakan dengan kenikmatan. Ini akan merubah banyak hal. Misalnya contohnya, Anda mau olahraga. Anda pasti mengasosiasikan olahraga dengan penyakit. Olahraga dengan ketidaknikmatan. Tidak olahraga dengan kenikmatan, kan gitu ya. Saya kalau olahraga sakit badan. Jadi nggak olahraga. Oke? Tidak olahraga, tidur lama. Nikmat, dilanjutkan. Kan gitu ya. Harusnya kan terbalik. Harusnya dengan olahraga, saya nikmat. Karena setelah keringetan, saya lebih fresh pikiran. Diasosiasikan kenikmatannya. Kalau nggak olahraga, sakit-sakitan. Diasosiasikan ketidaknikmatannya, tidak mau dilakukan. Paham ya? Ngerokok, sama. Belajar, sama. Baca buku, sama. Semua perilaku Anda, dasarnya adalah 5 kategori ini. 5 hal ini. Oke?
Karyawan Anda sama. Jangan-jangan, misalnya contohnya, kalau mereka tidak melakukan tugasnya, Anda marah-marah. Dan dengan marah-marah, mereka mendapatkan love and connection dan signifikan. Dapat love and connection dan signifikan. Ditambah lagi uncertainty, ketidakpastian. Wah, gila, dapat 3 kebutuhan dasar sekaligus. Ayo kita tambah bandel. Oh, tambah bandel anaknya, tambah bandel stafnya. Ya, kenapa? Karena dapat kebutuhan yang banyak. Saat berlaku baik, saat mereka melakukan yang baik, nggak dipuji, nggak dikasih reward, nggak dikasih tantangan baru. Jadi tidak ada kepastian. Ya, tidak ada kepastian. Ketidakpastiannya lebih besar gitu ya. Jadi nggak menyenangkan gitu. Tidak ada love and connection. Kebutuhan yang terpenuhi cuma satu. Oke? Sisanya nggak terpenuhi. Tapi giliran Anda marah, tidak terpenuhi. Mereka akan membuat Anda marah terus-menerus. Dan ini perilaku yang tidak disadari. Bukan disengaja. Tetapi aksi reaksi. Aksi reaksi. Oke? So, ingat 5 langkah transformasi. List 4 tindakan Anda, apa kekhawatiran yang menghentikan Anda, apa kenikmatan yang Anda dapat dengan Anda tidak melakukan, apa kerugian terbesar kalau Anda tidak melakukan tindakan, dan apa kenikmatan yang akan Anda nikmati sekarang jika Anda melakukan transformasi dan perubahan.